Apa manfaat dari hidup berpura-pura miskin, dan kenapa orang-orang yang beneran kaya justru melakukan itu? Banyak orang di zaman sekarang, terlebih dengan kecanggihan sosial media, orang yang merasa memiliki penghasilan lebih, mempunyai banyak hal dalam hidupnya, berpikir bahwa perlu memberitahu orang lain akan hal-hal yang dia punya sekarang. Mereka mulai mengenakan pakaian yang mahal, mulai menggunakan supercar, memberitahu seluruh isi rumah mereka di dunia maya atau bahkan di dunia nyata. Mereka memamerkan seluruh hartanya di depan umum, dan ketika orang-orang tersebut melakukan itu, tanpa disadari mereka telah melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya pasti mulai memandang orang itu secara berbeda, atau bahkan setelah itu kejiwaan mereka akan terganggu karena hal ini. Di dunia dengan penuh ilusi kekayaan ini, bikin kita sering tertipu terhadap orang-orang yang terlihat memiliki segalanya, lalu dipamerkan ke orang lain, yang padahal semua itu justru malah merusak dirinya. Orang-orang kaya di luar sana yang benar-benar kaya, mereka justru memahami bahwa memamerkan kekayaan tidak akan membawa hasil yang lebih baik. Malah mereka memilih menyembunyikan kekayaannya agar tidak memperlihatkan kekayaannya ke publik. Hal ini biasa disebut dengan stealth wealth. Stealth wealth merupakan sebuah praktek untuk menjaga keutuhan kekayaan pada orang-orang kaya dengan tidak memperlihatkan kenyataan dan kondisi yang ada, dan berusaha menyembunyikannya dari orang-orang. Bahkan di luar sana seperti negara barat, mereka menerapkan ini sampai di titik keluarga sendiri nggak tahu keadaan mereka. Saking kentalnya konsep stealth wealth ini di luar sana. Dengan punya konsep hidup stealth wealth, ini bikin kita jadi punya kebebasan untuk memilih gaya hidup, tanpa harus ada embel-embel orang kaya di tubuh kita. Kita mau makan di warteg kayak, kita mau jalan di pasar malam kayak, semuanya gak ngaruh karena gak ada kekayaan yang melekat di tubuh kita sebagai sebuah identitas. Nah, berkaca dengan keadaan sekarang di mana banyak masyarakat menengah yang malah justru memiliki perilaku kebalikan dari ini, harusnya bikin kita ngerasa miris sekali bahwa kenyataannya di masyarakat kita masih banyak orang-orang yang membeli dan memamerkan harta-hartanya demi validasi orang lain, demi diakui oleh orang lain. Dan gak jarang cara-cara mereka itu adalah cara paling kotor yang sebenarnya menurut hukum finansial itu gak ada artinya. Seperti beli barang-barang pakai pinjol, paylater, kartu kredit. Mereka membeli barang-barang dengan uang yang sebenarnya nggak mereka punya, dan mereka hidup seakan-akan mempunyai semua barang-barang itu. Sungguh mengenaskan, bukan? Nah, makanya di video kali ini kita akan belajar kenapa orang-orang kaya yang sesungguhnya yang di luar sana malah memilih melakukan konsep stealth wealth ini dengan menyembunyikan semua kenyataan dari orang lain, menyembunyikan kekayaan, menyembunyikan bisnisnya, menyembunyikan hidupnya dari orang lain. Kenapa orang kaya yang sesungguhnya ngelakuin itu, dan bagaimana hal itu juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk orang-orang kelas menengah seperti kita membangun kekayaan. Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Kenapa orang-orang kaya melakukan stealth wealth? Alasan yang pertama adalah supaya dianggap setara dengan yang lain. Kalian pasti pernah ngerasain yang namanya perbedaan kelas ekonomi yang terjadi di dunia atau yang terjadi di masyarakat kita. Dengan adanya perbedaan kelas tersebut membuat orang-orang kaya ngerasa nggak bisa bebas memilih gaya hidup. Sedangkan orang yang beneran kaya cenderung dia lebih suka gaya hidup yang sederhana, yang biasa-biasa aja. Sedangkan kalau kita punya identitas sebagai orang kaya dan semua orang tahu akan hal itu, bikin orang kaya tersebut ngerasa terkekang dan gak bisa milih gaya hidup sesuai strategi kekayaan yang mereka mau. Makanya gak jarang kalau kalian ngeliat orang-orang di luar sana yang ditanya tentang berapa harga asetnya, berapa penghasilannya selama sebulan, berapa banyak mobil, berapa banyak bisnis yang mereka jalankan, mereka cenderung gak mau jawab dan menutup itu semua karena mereka gak pengen kehilangan kesetaraan terhadap masyarakat lain. Dengan kayak gini, mereka bisa terus menambah kekayaannya melalui gaya hidup sederhana. Selain itu, setelah mereka dikenal dan dianggap setara oleh masyarakat biasa, mereka akan bebas dari yang namanya hidup direpotkan oleh orang lain. Gak akan ada orang yang tiba-tiba pinjam duit ke mereka, dan gak ada orang yang jahat yang akan merusak dan matiin bisnis-bisnis mereka karena mereka merahasiakan identitasnya. Nah, logikanya, kita sebagai orang yang berusaha mengumpulkan harta harusnya berperilaku seperti yang dilakukan oleh orang kaya seperti ini. Dengan menerapkan stealth wealth, kita jadi bisa lebih fokus membangun kekayaan dengan tetap dengan gaya hidup biasa aja, dan gak perlu khawatir buat direpotin oleh orang lain. Dengan hidup stealth wealth, kita bisa mulai untuk terus bekerja keras menyisihkan sebagian besar uang yang kita miliki, ditabung untuk dipersiapkan investasi atau bikin usaha supaya mempunyai income yang lebih besar, dan mulai merambah ke investasi untuk mendapatkan passive income dan merahasiakan itu semua dari orang-orang.
Itu semua bikin kita jadi lebih aman dan lebih fokus untuk meningkatkan kekayaan dan jadi orang yang beneran kaya, bukan orang-orang yang berpura-pura kaya dengan mengeluarkan banyak uang untuk belanja konsumtif dan membeli barang-barang branded untuk mengejar validasi dari orang lain. Alasan kedua adalah menjaga supaya tetap relevan. Kalau kalian lihat pengusaha besar di Amerika seperti Jeff Bezos yang mempunyai kekayaan bersih sekitar 170 miliar dolar, dia mempunyai gaya hidup yang membuat orang sekitar iri. Gimana enggak? Dia punya kapal, dia punya rumah besar di berbagai negara, ditambah lagi jet pribadi. Dia menjalani hidup dengan memamerkan gaya hidupnya yang super mewah ini. Orang-orang berpikir bahwa dengan mempunyai gaya hidup seperti itu, kita akan bahagia. Namun apa jadinya kalau malah dengan gaya hidup seperti itu sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang kalian pikirkan. Orang dengan gaya hidup super mewah dan gak relevan dengan orang sekitar, kenyataannya mereka cenderung mempunyai hidup yang super kesepian. Karena kalau kita bandingin kehidupan Jeff Bezos dengan kehidupan orang-orang rata-rata, itu gak ada persamaannya sama sekali. Tidak ada kesamaan apapun. Tapi orang yang hidup dengan gaya hidup rata-rata, mereka bisa hidup lebih relevan dengan orang lain. Mereka punya tetangga, punya teman, punya keluarga dengan gaya hidup serupa yang mereka kenali. Namun pada dasarnya, orang super kaya seperti Jeff Bezos tidak memiliki siapapun dengan gaya hidup serupa untuk diajak bersosial. Hidupnya sangat berbeda dari kita, sehingga tidak punya keterkaitan satu sama lain. Nah, karena ini, orang-orang kaya yang menerapkan stealth wealth ini menghindari semua yang dilakukan Jeff Bezos, supaya tetap relevan dengan masyarakat biasa, supaya tetap memiliki gaya hidup selayaknya seorang manusia yang butuh bersosial. Sehingga dengan hidup seperti ini memungkinkan kita untuk terus membangun kekayaan secara diam-diam tanpa ancaman dari orang lain. Pada poin ini yang masih relevan untuk kita adalah meskipun kita sedang membangun kekayaan, ketika nanti sudah mencapai di titik yang kita inginkan, misal punya aset sekian ratus, sekian miliar rupiah, kita harus mempertahankan gaya hidup kita supaya tetap relevan dengan orang lain. Kita harus tahu dan tetap ingat dan berdiri di tanah yang kita pijak sedari awal saat kita masih belum punya apa-apa, supaya ke depan kita nggak lupa sama sekitar. Alasan yang ketiga yang paling nyata kita temukan dan yang paling sering terjadi kenapa orang kaya ataupun kita harus menerapkan stealth wealth adalah supaya kita nggak dianggap sebagai ATM berjalan. Mendengarkan ini pasti kalian relevan banget, karena semua orang yang punya duit dan orang sekitar tahu mereka punya itu pasti pernah mengalami ini, pasti pernah ngerasain jadi ATM berjalan buat teman-teman bangsat kita, yang ujung-ujungnya yang gak dibalikin, ujung-ujungnya putus pertemanan, ujung-ujungnya musuhan karena duit. Balik lagi ke poin, bayangin kita habis menang lotre dengan hadiah ratusan miliar, dan kita punya niat baik untuk bantu orang-orang sekitar seperti keluarga atau teman-teman kita. Tapi meskipun itu kedengarannya adalah perilaku yang baik, tapi di satu sisi ternyata adalah sebuah keputusan yang buruk dan memiliki banyak konsekuensi. Apakah itu? Bayangin ketika temen lu yang udah lu bantu, katakan ke depan dia melakukan kesalahan finansial dalam hidupnya, dan dia merasa kesusahan. Gue berani taruhan orang yang akan dihubungi pertama kali untuk dimintai bantuan adalah lo. Karena lo dianggap sebagai orang kaya yang murah hati dan bantuin banyak orang. Dan ketika itu terjadi, maka timbullah rasa kebergantungan terhadap kita. Dan mereka ngerasa mereka berhak menerima bantuan dari lo. Karena lo punya segalanya, lo punya uang, lo punya aset, lo baik hati, lo pemurah dan masih banyak banget alasannya. Sehingga lo akan jadi ATM berjalan buat mereka. Dan dari semua ini konsekuensi yang kita terima, ujung-ujungnya adalah rusaknya hubungan kita kepada orang-orang tersebut. Dari sini kita bisa lihat betapa uang bisa menjadi pisau bermata dua. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang kaya atau termasuk kita harus mulai menerapkan yang namanya stealth wealth ini. Dengan menerapkan ini, kita bisa punya hubungan dengan orang lain lebih baik dibanding orang-orang kaya yang suka memamerkan hartanya. Mereka menyembunyikan kekayaannya juga demi melindungi hubungannya dengan orang lain. Alasan keempat adalah memiliki lebih banyak keamanan. Sebenarnya dari poin ini kita pasti paham bahwa memamerkan harta dan kekayaan, lalu banyak orang mengetahuinya, akan ada resiko dan ancaman tersendiri bagi orang-orang yang melakukan itu. Contohnya adalah tentang keamanan itu sendiri. Di luar negeri, katakan artis seperti Kim Kardashian yang selalu memamerkan pernak-pernik di tubuhnya seperti cincin, gelang, perhiasan, dan lain-lainnya ke publik, ditambah lagi dengan ketenaran yang dia punya, karena hal itu semua bikin semua mata jahat tertuju pada dirinya. Terbukti pada saat Kim Kardashian ditahan dan ditodong beberapa senjata di kepalanya di Hotel Paris beberapa tahun lalu.
Lalu apapun yang dia punya saat itu dirampok oleh orang-orang gak dikenal, dan seluruhnya bernilai sekitar 10 juta dolar. Semua nilai kejahatan ini gak pernah dibenarkan. Pencurian, perampokan adalah hal yang paling buruk. Tapi ketika seseorang dengan lancangnya berteriak di atas gunung, "Lihat, aku punya ini, punya itu, punya segalanya dalam hidup," maka seseorang yang berniat jahat juga akan mengambil keuntungan dari itu semua. Makanya banyak orang yang menyembunyikan kekayaannya karena mereka nggak mau dirinya celaka karena kecerobohan terhadap harta yang mereka miliki. Karena itu semua dapat membahayakan diri mereka. Alasan kelima adalah untuk melindungi jiwa dan psikologi anak mereka. Dari sebuah buku berjudul David and Goliath dari Malcolm Gladwell bilang bahwa gimana jadinya ketika kita punya banyak keuntungan dalam hidup dengan mempunyai kekayaan, justru menimbulkan sebuah kerugian yang gak pernah diduga sebelumnya. Dan di buku itu memberi contoh yang menarik, yaitu tentang mengasuh anak. Ngomongin tentang mengasuh anak akan sangat sulit dilakukan ketika kita hidup kekurangan uang. Dan dengan uang yang banyak kita bisa mengasuh anak lebih baik. Tapi siapa sangka ternyata di dalamnya ada sebuah jebakan. Anak-anak dari kelas pekerja belajar nilai uang berdasarkan apa yang mereka lihat dari orang tua mereka yang bertaruh dan bekerja keras dalam hidupnya mulai dari bawah. Dengan adanya kondisi ini, secara tidak langsung anak-anak tersebut akan belajar dan terbentuk karakter sesuai dengan keadaan sekitarnya dalam memahami nilai dari uang itu sendiri. Sedangkan anak dari keluarga kaya tidak pernah melihat perjuangan, tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang, karena mereka sudah mendapatkan itu semua dari orang tua mereka. Yang terjadi adalah mereka tidak punya ambisi buat mempunyai pekerjaan, mencari pekerjaan, dan terlibat di dalam suatu perkumpulan sosial. Makanya orang-orang kaya di luar sana banyak yang menyembunyikan hartanya terlebih di keluarganya sendiri, dengan tujuan supaya mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang ada di sosial. Selain itu, mereka bisa mendapatkan pendidikan kehidupan dari orang lain yang kebanyakan terjadi di luar sana, dan mengerti bagaimana kerasnya dunia yang sesungguhnya bekerja, sehingga mereka nggak selalu berlindung di belakang harta kekayaan orang tua mereka. Nah, itu tadi adalah rangkaian manfaat dari menerapkan stealth wealth yang bisa mengupayakan kita dari ancaman-ancaman nyata yang akan membahayakan kekayaan kita. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.